Luputnya niatan asana otak terkawin kini niat karena Allah alakana tarekan karuana niat bican sabaran abdi supaya jangan selamat sama dunia akhirat kakiruna mukasimu niatan kira konan dilakona kusorana sadaya rencana kaopatna niatna kairu agami agawina kanjeng nabi utusan ilahi kalamun qadimun la yumadu simau tanajah angkauli wakili waniyati kuahli di langit tempat tinara asarabna sambuhi abadi ngopi panangan kancana Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin rabbi asirana wa tusirana bi'ilmi wa dini kidunya wal akhirah hei pangeran abid mugi Gusti ngarepil salam mugi Gusti barengane sekat umur kawis tamu salam perkawis agami kariu dunia semawana di akhirat la ilaha illallah la mawjuda illallah bidulati ayana abitapat nama Allah la ilaha illallah la mawjuda illallah ngadamu Allah abdilati kadat Allah la ilaha illallah la maqluba illallah dibedama pada malam teraparan kadat Allah la ilaha illallah la maqsuda illallah dibedama pada malam mararironya zat Allah bismillahirrahmanirrahim Allah la hawla wa la quwwata illa billah astaghfirullah wa
warahmatullahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum dimulai di absen langsung di komentar YouTube, komentar Facebook, absensi, kemudian akan di share yang di rumah, isi juga absen ya. Kita coba ngaji pada asar. Kalau pada taraweh, waktu taraweh beda-beda ya. Jadi kita ngabuburit sambil ngaji tafsir. Nanti ngaji qiraati online dan hafalannya pada taraweh di luar malam minggu. Terus siap absensi di bumi area naik. Di bumi siap absensi dan juga share ya. Baik Facebook maupun YouTube-nya. Bismillahirrahmanirrahim.
masih ayat kene kuota nale. Ya makan harta, tahta dan kuota. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 79 ya. Sampai 82. Nama kita buka ya, ke maghrib. Bisa beringarap no, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailun lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah yashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Fawailun maka neraka wail. Syiddatu azabin tegesna banget nasiksaan. Lilladzina eta tetep ka pirang-pirang jalma atawa Yahudi. Lilladzina eta tetep ka pirang-pirang jalma atawa ka Yahudi. Yaktubuna anu pada narulis ieu alladzina anu pada narulis ieu alladzina alkitaba kana tulisan biaidihim kalawan pirang-pirang leungeuna itu alladzina ae muhtalakon tegesna jijieun min indihim tina dirina itu alladzina. Istri SMA orang jadi terus saya dia kan itu kayak istirahat malam istirahat pergi ke istirahat sehat raya pemogat gitu. Min indihim tina dirina itu alladzina. Summa yaquluna terus pada ngarucap itu alladzina terus pada ngarucap itu alladzina hada ari ieu kitab min indillahi eta tetep ti Allah liyastaru pikeun meuli itu alladzina
bihi kalawan eta kitab samanan kana harga dunia, samanan kana harga dunia qalilan anu saeutik. Minat dunia tina dunia, wahum jeung ari eta alladina al yahudu eta Yahudi goyaru geus ngarobah itu Yahudi goyaru geus ngarobah itu Yahudi sifatan nabiyyi kana sifat kanjeng Nabi, kana sifat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fit Taurati dina kitab Taurat, wa ayatar rajmi jeung kana ayat rajam, wa ghairuhuma jeung liana sifat nabi jeung ayat rajam. Wakatabu jeung nulis Yahudi ha kana sifat jeung ayat rajam ala khilafima netepan kana sulayatna perkara unzila anu geus diturunkeun ieu mah. Ala khilafi netepan kana sulaya ma perkara unzila anu geus diturunkeun ieu mah. Fawailun maka ari neraka wel lahum eta tetep pikeun Yahudi mimma tina sabab yen katabat geus nulis. Pawailun maka ari neraka wel lahum eta tetep pikeun Yahudi mimma tina sabab yen katabat geus nulis naon aidihim pirang-pirang leungeunna Yahudi minal muhtalafi tina jijieunnan. Wawailun jeung ari neraka wel lahum eta tetep pikeun Yahudi mimma tina sabab yen yaksibuna pada kasab ya Yahudi minar rusa tina sokongan.
tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Benar Ustaz tadi sokongan atau waris untuk sogokan suap. Wa qalu jeung ngucap Yahudi ailama wa'ada dina mangsana ngajangjikeun bungka eta Yahudi saha an-nabi kanjeng nabi annaro kana neraka lama dina mangsana wa'ada ngajangjikeun hum ka eta Yahudi saha an-nabi kanjeng nabi annaro kana neraka wa qalu lan tamassana naru illa lan tamassana muakeuna ka kaula sadaya lan tamassana muakeuna ka kaula sadaya tusibana tegesna kana keuna ka kaula sadaya tusibana tegesna keuna ka kaula sadaya annaru naon annaru tamasa fi'il na maf'ul annaru fa'il naon annaru seuneut neraka illa angin ayyamam ma'dudah dina pirang-pirang poe anu dibilang dina pirang-pirang poe anu dibilang qalilatan tegasna nu saeutik arba'ina qalilatan anu saeutik arba'ina tegasna 40 poe qalilatan anu saeutik arba'ina tegasna 40 poe muddata ibadati abaihim kalawan samangsana ibadah pirang-pirang bapakna eta Yahudi muddata ibadati kalawan samangsana ibadah abaihim pirang-pirang bapakna eta Yahudi al-ijla kana tapekong anak sapi tazulu terus bakal leungit ieu nar tsumma tazulu terus bakal leungit ieu nar kudu ngucap anjeun lahum ka itu Yahudi ya Muhammadu hei Muhammad at-takhattum naha ngalap anjeun kabeh udifat dibuang minhu tina lafat ittakhattum
naon hamzatul wasli hamzah wasol. Istighnaan karena ngalap sugih bihamzatil istifhami kalawan hamzah istifham. Indallahi di hadapan Allah. Wa attakhadtum indallahi ahdan kana perjanjian. Mitsaqon kana perjanjian minhu ti Allah. Zalika kana eta lang tamassanan nar. Falan yukhlifallahu ahdahu, falan yukhlifa maka moal nyulayaan, falan yukhlifa maka moal nyulayaan saha Allahu Allah ahdahu kana janjina Allah. Bihi kalawan zalik la tegesna henteu janji Allah. Tapi bal tapi takuluna ngucap anjeun kabeh alallahi ka Allah makana perkara la ta'lamuna anu henteu nyaraho anjeun kabeh, anu henteu nyaraho anjeun kabeh. Bala sumuhun tamasukum bakal keuna, tamasu bakal keuna ieu nar kum ka anjeun kabeh. Watakhluduna jeung bakal langgeng anjeun kabeh fiha dina neraka. Man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Man sing sajalma kasaba anu kasab ieu man sayyi'atan kana kagorengan syirkan tegesna ngamusyrik wa ahatot jeung
sarta ngaliputan wa ahatot jeung sarta ngaliputan bihi ka ieu man naon khoti'atuhu kagorenganana ieu man bil ifradi kalawan dimufradkeun lapad khoti'ah di master kalau dimufradkeun lapad khoti'ah wal jam'i jeung kalawan jamak khoti'at istawlat tegasna ngabawah ieu khoti'ah alaihi ka eta man wa adaqat jeung murilingan eta khoti'ah bihi ka eta man mingkul janibin tina saban gigir bian mata sacara yen maut eta si man musyrikan tingkah nama musyrik paulaika maka ari itu man ashabun nari eta pirang-pirang penduduk neraka ashabun nari eta pirang-pirang penduduk neraka ari itu man fiha dina neraka khaliduna eta anu langgeng kabeh ru'ya diraksa fihi dina lapadhum naon makna man maknana man walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun walladzina jeung ari pirang-pirang jalma amanu anu pada iman ieu alladzina jeung ari pirang-pirang jalma amanu anu pada iman ieu alladzina wa amilu jeung anu amal ieu alladzina as-solihati kana pirang-pirang amal soleh ulaika ari itu alladzina ashabul jannati eta penduduk surga ulaika ari itu alladzina ashabul jannati eta penduduk surga hum ari itu alladzina
fiha di surgana khaliduna eta pada langgeng kabeh. Wow, tos. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin malam kita membahas di ayat sebelumnya tentang keburukan sifat sebagian atau segolongan orang-orang Yahudi, ya, di mana kemarin disebutkan bahwa sebagian dari mereka ada yang yuharrifuna ayyughayyiru, merubah dari apa? Kitab Taurat mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Nah, pada ayat 79 ini ditegaskan akibat keburukan, ya, dari apa yang mereka lakukan, yaitu fawailun, ya, akibat dari mereka tadi juga disebutkan, ya, lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Karena mereka sudah menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian dikatakan bahwa hadza min indillah, ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, karena mereka sudah yaktubunal kitaba bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah, atau di ayat yang kemarin tsumma yuharrifuna, ya, maka fawailun ay asyaddu syiddatu adzabin, maka bagi mereka neraka wel atau siksaan yang pedih, ya, syiddatu adzabin, karena mereka sudah berani menulis, ya, di Alkitab, di kitab mereka, di Taurat, dengan tangan-tangan mereka, merubahnya, menggantinya, kemudian mengatakan bahwa hadza min indillah, ya, mengaku bahwa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akibatnya mereka mendapatkan siksaan, mendapatkan ancaman, ya. Jadi mereka akan mendapatkan himpunan dari segala macam siksa, ya, di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Nah, sebelum menjelaskan alasan kenapa mereka merubah, kenapa mereka menulis dengan tangan mereka sendiri, ya, apa yang mereka rubah? Wahum tadi ghayyaru sifatan nabiyyi fit Taurat wa ayatar rajmi wa ghairuhuma. Di tafsir Jalalain dijelaskan bahwa yang mereka rubah adalah sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan juga ayat rajam dan yang lainnya. Wa katabuha ala khilafi ma unzila, mereka menuliskan tentang sifat Nabi, mereka menuliskan tentang ayat rajam dan yang lainnya berbeda dengan apa yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di asbabun nuzulnya kalau kita lihat ya, ini menurut Ibnu Abbas. Jadi ayat 79 ini turun berkenaan dengan pendeta-pendeta Yahudi ya, di mana mereka telah mengubah ciri-ciri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Taurat disebutkan ya, cirinya berbiji mata hitam, kemudian berbiji mata besar, tingginya sedang, berambut ikal dan berwajah tampan. Namun mereka menghapus ciri-ciri ini karena merasa dengki, dan mereka berkata bahwa kami dapati cirinya adalah dia bertubuh jangkung, bermata biru dan berambut lurus. Karena mereka sudah merubah ciri-cirinya dan kemudian mengatakan ini dari Allah, kemudian tuh lihat beda ciri-cirinya dengan dari apa yang tertulis di kitab kita. Sehingga kalau di kemarin kan ada kelompok ummiyin, mereka yang tidak tahu kitab dan taunya pun kitab yang sudah dirubah, sehingga banyak orang yang tersesat, banyak orang yang tidak mengakui Nabi Muhammad karena percaya akan isi kitab yang sudah dirubah oleh para pendeta Yahudi. Para pendeta Yahudi. Nah maka karena tadi sebab mereka merubah itu banyak yang tersesat, sehingga menjadi dhalun mudilun, udah sesat menyesatkan ya. Mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih, bahkan pasif income siksa, pasif income yang disesatkan oleh mereka, dosa, pasif income dosa ya. Mereka akan mendapatkan pasif income dosa. Kenapa mereka melakukan itu? Ya, jadi pertama mereka mendapatkan siksaan yang besar, siksaan yang pedih karena mereka merubah menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Ya. Nah, ungkapan biaidihim dengan tangan mereka sendiri itu ya, mengisyaratkan bahwa perubahan kitab Taurat itu betul-betul dilakukan dengan sengaja. Makanya memakai diksi biaidihim ya. Karena mereka merubah kitab Taurat, khususnya ciri-ciri kenabian, ciri-ciri Nabi Muhammad, ciri-ciri Nabi akhir, Nabi terakhir ya. Itu jadi diungkapkan dengan merubahnya biaidihim, karena mereka merubahnya itu dengan sengaja dan juga sungguh-sungguh, dan tidak sampai-sampai tidak menugaskan orang lain untuk merubah isi kitab mereka, sehingga diungkapkan biaidihim supaya mereka bisa memutarbalikkan fakta, bisa menulis sesuai dengan keinginan mereka. Kenapa mereka melakukan itu? Liyastaru bihi tsamanan qalila, karena mereka ya ingin bertujuan ya, mendapatkan keuntungan yang sedikit dari dunia, karena supaya tidak kehilangan pengaruh, karena tidak kehilangan pengikut, supaya tetap mendapatkan pangkat, jabatan ya. Dan juga bisa jadi harta, jadi harta, pangkat dan jabatan ya. Harta, tahta dan jabatan ya. Lain kuota ya.
Jadi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Sekarang seberapa besarnya mereka mendapatkan materi dari perubahan kitab suci mereka yang dilakukan oleh para pendeta Yahudi itu, setinggi apapun pangkat jabatan yang mereka dapatkan, ya, itu diungkapkan sebagai tsamanan qalila, sedikit, ya. Kenapa sedikit? Karena dibandingkan dengan siksaan yang begitu besar yang akan mereka dapatkan karena telah merubah isi kitab suci mereka. Jadi meskipun kalau dalam kacamata dunia mungkin mereka mendapatkan harta materi banyak, meskipun dalam kacamata dunia mereka mendapatkan pangkat yang tinggi, tapi dibandingkan siksaan yang akan mereka dapatkan nantinya di akhirat kelak, ya, siksaan yang begitu besar dan lebih besar, lebih banyak dari apa yang mereka dapatkan di dunia, maka liyashtaru bihi tsamanan qalila. Ya. Liyashtaru bihi tsamanan qalila. Kemudian fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kemudian kembali diungkapkan bahwa mereka mendapatkan kecelakaan yang besar. Mereka akan mendapatkan siksa neraka wel akibat dari apa yang mereka kerjakan, ya. Akibat dari apa yang mereka kerjakan. Kecelakaan itu menimpa mereka 2 kali, ya. Jadi pawailun, ya. Yang pertama, fawailun lahum mimma katabat aydihim, ya. Yang pertama ketika mereka menulis pemutarbalikan fakta di kitab suci mereka, ya. Ketika mereka membuat-buat, memutarbalikan fakta, merubah isi kitab suci mereka yang salah satu tadi yang dirubahnya adalah tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa wailul lahum mimma yaksibun, ya. Kemudian juga mereka mendapatkan kecelakaan atau neraka wel karena sebab mereka melakukan minar rusya, dari apa yang mereka kasab, ya. Minar rusya di sini sokongan, ada yang ini kan riswah, suap, ya. Jadi, maka di tafsir Al-Misbah, di tafsir Al-Munir disebutkan bahwa ada 3 kejahatan kaum Yahudi di sini yang dilakukan oleh mereka. Yang pertama tadi mengubah ciri Nabi, yang kedua tadi mengatasnamakan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga menerima suap, ya. Ketiga menerima suap. Sehingga dari ayat ini fawailul lil ladzina yaktubuna kitaba bi aydihim, satu itu, ya. Kemudian yang kedua tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian yang ketiga fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Jadi karena mereka mengubah sifat Nabi, mengubah kitab sucinya. Yang kedua karena mengatasnamakan Allah, ini dari Allah padahal karangan mereka. Kemudian yang ketiga karena mereka menerima suap. Nah, kemudian di ayat
selanjutnya di ayat 80 ya. Menurut Ibnu Abbas ya, ada asbabun nuzulnya itu adalah ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, kaum Yahudi berkata bahwa umur dunia itu 7.000 tahun dan manusia diazab di dalam neraka 1.000 tahun. Menurut perhitungan masa dunia sama dengan 1 hari di dalam neraka menurut perhitungan masa akhirat. Jadi masa azab di neraka hanyalah 7 hari kata Yahudi ya. Nah, setelah itu azab akan terhenti katanya menurut mereka. Maka sebagai bantahan perkataan ini Allah menurunkan ayat ini ya. Di ketika mereka waqalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah, langsung dibantah. Qul attakhadtum indallahi ahdan falay yukhlifallahu ahdah falay yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Setelah mereka diberitahu akibat dari kurang lebih 3 kejahatan yang mereka lakukan, yaitu merubah kitab suci, merubah sifat-sifat Nabi, kemudian mengatasnamakan Allah ada min indillah, kemudian wa wailul lahum mimma yaksibun ya. Nah, mereka berkata wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Tadi kalaupun kami dihukum di neraka tidak akan lama kata Yahudi ya, lan tamassana naru ay lan tusibana moal keuna ka kami naon annaru sudah neraka illa ayyaman ma'dudat. Di tafsir lain ay qalilatan, kami tidak akan terkena hukuman siksa neraka kecuali sebentar ya. Ayyam ma'dudat, ada yang menafsirkan arba'ina muddata ibadati abaihim, arba'ina yauman. Ada yang mengatakan 40 hari. Kenapa 40 hari? Dihitung dari muddata ibadati abaihim al-ijla, dihitung dari lamanya mereka beribadah, lamanya para leluhur mereka beribadah kepada patung anak sapi selama 40 hari ya. Ingat di ayat ayatnya yang 40 hari ribu kene asar geuning tas taseh nya aduh tas taseh udah seri dinten ieu tas taseh gitu dulu ta taseh teh berarti tidak ada asar, tidak isya, tidak subuh ya. Nundutan manur pada asar nundutan, pada isya raweh nundutan, pada subuh komo nontos taseh itu wajar ulah nundutan. Oke, istirahat nontos tarawih. Istirahat tarawih. Jadi ada yang mengatakan ayyam ma'dudat itu 40 hari karena lamanya ibadah leluhur mereka itu terhadap menyembah anak sapinya 40 hari. Setelah itu tsumma tazul, kata mereka setelah itu ya sudah akan disiksa lagi. Ada yang mengatakan bahwa mereka akan disiksa hanya 7 hari. Kan tadi perhitungannya 7.000 tahun umur dunia, kemudian 1.000 tahunnya itu perhitungan dunia sama dengan 1 hari di akhirat, sehingga 7.000 tahun hanya 7 hari disiksanya. Summa tajiu, setelah itu tidak akan disiksa. Bahkan ada di salah satu riwayat bahwa
Orang Yahudi mengatakan setelah mereka tidak disiksa, nanti yang akan kami akan meninggalkan kelompok kaum muslimin yang akan disiksa di akhir neraka nanti. Maka langsung dibantah. Tapi Yahudi teh enak wae ya. Kami hanya disiksa 7 hari neraka. Setelah itu kami akan tinggalkan kaum muslimin disiksa di neraka. Kami mah akan bebas. Enak ya. Maka langsung dibantah. Qul lahum ya Muhammad, ucapkan pada mereka wahai Muhammad, attakhadtum indallahi ahda, apakah mereka sudah membuat perjanjian dengan Allah, ay mitsaqan minhu, ya, fala yukhlifallahu ahda. Kalau memang Allah sudah membuat perjanjian dengan Allah, maka Allah tidak akan ingkar akan janjinya. Tapi tidak, Allah tidak membuat janji dengan mereka. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, yang ada mereka mengatakan sesuatu berdasarkan apa yang tidak mereka ketahui. Ya. Aya mah jijieun mah ya. Jijieun. Ya. Jadi kami tidak akan disentuh api neraka kecuali selama berapa hari ya. Langsung dibantah. Sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui ya. Yang benar adalah maka sabasai atau wahatot bihi khotiatu faulaika ashabun nar ya. Yang benar adalah barang siapa yang berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Jadi yang sebenarnya adalah tidak ada janji dari Allah akan menyiksa mereka sebentar. Tidak ada janji dari Allah akan melepaskan mereka dari siksa ya. Tapi yang benar adalah tadi man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang berbuat dosa, yakni mempersekutukan Allah, syirkan. Kemudian Kemudian wa ahatat bihi khati'atuhu, kemudian ia diliputi oleh dosanya sehingga seluruh segi kehidupannya tidak mengandung kebaikan. Sehingga kehidupannya tidak mengandung sedikit ganjaran pun akibat ketiadaan iman kepada Allah. Nah, yang seperti itu baru faulaika ashabun. Yang seperti itu baru akan menjadi penghuni neraka. Ya. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Di sini Allah menggunakan kasaba sayyi'atan, maknanya tadi berbuat dosa. Jadi kasaba itu digunakan untuk perolehan atau perbuatan orang yang menguntungkan atau untuk sesuatu yang bermanfaat buat pelakunya. Nah, jika demikian, redaksi ini mengisyaratkan bahwa dosa-dosa yang mereka lakukan itu telah meresap dalam jiwa mereka, sehingga mereka melakukannya dengan mudah dan menganggapnya suatu perolehan yang menguntungkan. Jadi kasaba sayyi'atan seolah-olah mereka mendapatkan keuntungan. Jadi melakukan dosa itu begitu mudahnya sehingga seolah-olah akan mendapatkan keuntungan. Kemudian wahatot bi khati'atuhu. Jadi artinya ya berada dalam satu lingkaran yang menjadikan ia tidak dapat melepaskan diri. Ya.
dari dosa. Dan tidak pula terdapat dalam aktivitas sesuatu yang dapat diberi ganjaran. Artinya ada para ulama yang mengartikan jadi tidak memiliki iman ya dalam dirinya dan hidup dalam kekufuran alias tadi syirik ya, hidup dalam kekufuran. Wa tasbihati'atu. Jadi kalau dia mati dalam kemusyrikan, mati dalam kekufuran, faulaika ashabun nah. Jadi pabian mata musyrikan kalau mati dalam kemusyrikan, mati dalam kekufuran, maka ia barulah mereka itu adalah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Selain dengan 7 poe seperti keinginan mereka, bukan hanya 7 hari, bukan hanya 40 hari seperti perkataan mereka, tapi kalau mereka mati dalam keadaan kafir musyrik, tidak hanya mereka tapi siapapun, hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Sebaliknya, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sebaliknya, seandainya orang-orang atau apapun sebaliknya bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, maka mereka itu adalah penghuni surga. Jadi syaratnya iman dan amal soleh. Maka ilmu, iman, amal ya. Jadi amal yang dilakukan dengan ilmu, amal yang dibarengi dengan keimanan, itulah yang akan membuat kita semua dan siapapun yang beriman dan beramal soleh akan jadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan jadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian lantas bagaimana kalau orang yang bertobat? Nah, kalau yang bertobat maka insya Allah awal akhir, kalau tobatnya diterima awal akhir dia pun akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi akan berganti status kayak dari penghuni neraka diseseulah di neraka gitu ya. Terus awal akhir insya Allah ya, ku rahmat Allah bakal jadi penghuni surga. Dina hadis diriwayatkan ku Abu Hurairah, innal abda idza adnaba dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Apabila seorang manusia melakukan suatu dosa, maka timbullah titik hitam dalam hatinya. Fa taba, kalau ia bertobat, wa naza'a, kemudian meninggalkan perbuatan itu, wastaghfara, dan memohon ampunan kepada Allah, maka sukilah qalbuhu, niscaya bersihlah hatinya. Jadi kalau kita melakukan dosa, tadi titik hitam itu akan ada pada hati kita. Semakin banyak dosa, semakin banyak titik hitam. Semakin banyak dosa, semakin mengeras kalbu kita. Cara membersihkannya bagaimana? Tadi fa intaba wa naza'a wastaghfar. Cara membersihkan kalbu yang dipenuhi dengan titik-titik dosa ya. Titik-titik hitam karena melakukan dosa adalah dengan tobat, tinggalkan maksiat, kemudian beristighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 79 Al-Baqarah ini adalah bahwa
Ayat 79 dan yang sebelumnya itu mengandung peringatan agar tidak melakukan pengubahan serta penambahan atas syariat Allah. Jangan sampai berani-berani mengganti, mengubah, mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam agama Allah. Karena bagi mereka yang berupaya mengganti, mengubah, mengada-adakan sesuatu yang baru, maka ia akan mendapatkan ancaman. Tadi itu ancaman kita tinggali we nundutan. Ancaman dan juga siksaan dan adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW memperingatkan umatnya ya, terhadap kejadian yang telah beliau ketahui akan berlangsung di akhir zaman. Beliau bersabda, "Ala innaman qablakum min ahlil kitabi ibtaraku ala tsnaini wa sab'ina millatan wa inna hadhil ummah satabtariku ala talatin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah." Ketahuilah kaum ahli kitab sebelum kalian terpecah menjadi 72 golongan, dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali yang satu golongan. Jangan sampai kita terkategori pada yang masuk neraka, dan kita harus yakin bahwa kelompok kita yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang akan selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini sebenarnya adalah memperingatkan kita semua agar tidak mengada-ngadakan sendiri dalam agama yang berlawanan dengan kitabullah, berlawanan dengan sunnah Nabi, dengan hadis Nabi, berlawanan dengan qaul para ulama, gitu ya. Maka yang kita pegang adalah perkataan para ulama, perkataan dari yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam, baik itu Quran, baik itu sunnah, baik itu ijma maupun qiyas, dan sumber-sumber hukum Islam yang diakui oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ya, jadi itu kurang lebih fikih kehidupan yang bisa kita ambil dari ayat 79, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari mereka para pendeta Yahudi yang mendapatkan ancaman dan juga siksa Allah gara-gara mereka merubah isi kitab Taurat, ya, merubah kitab suci mereka, merubah tentang sifat Nabi, juga karena mereka apa? Nah, yang paling ini jangan sampai kita menjual ayat-ayat Allah, kemudian menafsirkan ayat-ayat Allah seenaknya kita, sesuai hawa nafsu kita, karena liyassaru bihi tsamanan qalila. Nah, ini untuk yang zaman sekarang, nah ini harus jadi perhatian. Misalkan karena ia cenderung pada salah satu partai kemudian menafsirkan ayat sesuai dengan program partainya. Karena apa? Ia serbi tsamanan qalila. Karena supaya dapat pangkat jabatan, supaya dapat materi, supaya dapat harta. Atau sesuai dengan kelompoknya, menafsirkan ayat sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Maka kita mempelajari pendapat para mufassir, pendapat para ahli tafsir yang mereka sudah punya perangkat ilmu yang mumpuni dalam menafsirkan Al-Qur'an. Jadi kita belajar tafsir tidak menafsirkan sendiri, tapi kita mempelajari apa yang sudah para ulama tafsirkan mengenai ayat Al-Qur'an yang kita pelajari, ya. Kemudian pelajaran terakhir adalah bahwa jangan sampai kita mengaku punya tiket surga seandainya kita tidak punya minimal dua hal, yaitu iman dan amal soleh. Yang kita fokuskan adalah iman dan amal solehnya. Insya Allah kalau kita istiqomah
beramal soleh, dan mudah-mudahan kita mati husnul khotimah, membawa keimanan kita, membawa bekal amal soleh yang kita lakukan selama di dunia, dan mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita terkategori menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi nungguan walau alam denur guys. Jadi, aduh ning intonasina kieu deui. Jadi, wallahu a'lam bishawab. Sudah tadi di absen ya, yang di sini sudah absen semua. Sudah di save semua. Oke ya. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah, mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita semua dari mendakwahkan pengajian tafsir ini pada yang lain melalui media sosial. Mudah-mudahan menjadi amal soleh dan wasilah kita mendapatkan ilmu bermanfaat, wasilah kita menjadi mati membawa iman dan juga membawa bekal amal soleh sehingga kita terkategori ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak kalau alam gitu. Can maghrib ya, kada jam 5. Jadi enakan dur asar ya, enak dur asar enak malam. Dur asar angger we nundutan. Enak dur asar ke kurang dur asar artinya. Jadi malam bisa hafalan kedeung. Ribu habis haus. Leuheung aya dur asar malah haus gogorokan isa kedeung deui bukana. Mun enak dur asar nya ke urang musyawarah, enak dur asar ke urang ganting dur asar. Dur asar teh? Asar. Insyaallah kayaknya. Bacalah ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun wa qalu la tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu an taquluna 'alallahi ma la ta'lamun faman kasaba sayyi'atan wa haqat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nari hum fiha khalidun walladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna
rabbal alamin. Ya Rabbi bil Qur'ani asil maqasidana waqdi hawaijana wa balighna muradana. Ya Rabbi bil Qur'ani ighfir lana dhunubana wa kaffir sayyi'atina wastur bi auratina. Ya Rabbi bil Qur'ani irfa'lana qulubana warfa' bihi darajatina fid dunya wa ukhrana. Ya Rabbi bil Qur'ani barik lana fi rizqina yassir lana umurana wasfir bihi mardana. Ya Rabbi bil Qur'ani ajib lana du'ana wahdim lana bi husnil khatimati inda mautina. Ya Rabbi bil Qur'ani anisna fi kuburina wasallimna minan niran wadkhilna ma'udina. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.